Assalamualaikum, para pendengar yang berani menelusuri lorong-lorong gelap dunia lain. Selamat datang di gelombang kami, tempat kisah-kisah horor menunggu untuk diceritakan. Di balik gang-gang sepi, rumah-rumah tua, dan sudut kota yang terlupakan, ada cerita yang nyata, namun terdengar seperti mimpi buruk. Bersiaplah mendengar bisikan dari masa lalu, rahasia yang tak ingin terbuka, dan kengerian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Duduklah tenang dan dengarkan, jika kalian berani. Suara azan maghrib baru saja usai, ketika bayangan seorang perempuan berkerudung merah melintas di jalan tanah menuju rumah besar di ujung desa Sukamulya. Rumah itu berdiri paling megah dibanding rumah lainnya. Dindingnya berlapis cat krem muda, pagar besi hitam, dan di halaman depan tumbuh pohon sawo besar yang sudah berumur puluhan tahun. Di sanalah Bu Lurah Winarsih tinggal, seorang janda berusia 40-an, dengan sorot mata tajam dan suara lembut tapi berwibawa. Sudah hampir 10 tahun ia menjabat sebagai kepala desa. Orang-orang mengenalnya sebagai pemimpin yang tegas, pandai bicara, dan punya pengaruh besar. Tapi di balik senyum dan tutur katanya yang manis, tersimpan ambisi yang sulit dikendalikan. Ia tidak mau kehilangan kursinya, tidak mau digantikan oleh siapapun. Malam itu, ia duduk di ruang tamu dengan lampu minyak yang redup. Di hadapannya secangkir kopi hitam masih mengepul pelan. Dari dapur terdengar suara piring beradu. Anak semata wayangnya, Untung, sedang mencuci piring sambil bersenandung kecil. "Untung, sini dulu nak," panggil Winarsih dengan nada pelan tapi tegas. Untung, pemuda berusia 17 tahun yang masih duduk di bangku SMA, berjalan menghampiri. Wajahnya polos dan matanya tampak letih karena seharian membantu ibunya menyiapkan rapat dusun. "Ada apa, Bu?" "Ibu dengar dari balai desa, pemilihan kepala desa bakal diadakan bulan depan." "Iya, Bu, guru di sekolah juga ngomongin. Katanya banyak yang dukung Pak Rozak." "Pak Rozak?" Suara Winarsih meninggi sedikit. "Tokoh masjid itu?" Untung mengangguk. "Iya, soalnya orangnya baik, suka bantu warga yang kesusahan." Winarsih menatap anaknya lama. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya tidak. Ia mengambil cangkir kopinya, menyeruput perlahan, lalu menatap keluar jendela. Angin malam membawa suara jangkrik dan desiran dedaunan sawo yang bergesekan. "Baik itu nggak cukup, nak. Orang baik kadang nggak bisa tegas. Desa ini butuh pemimpin, bukan tukang kasihan." Untung menunduk, tak berani menatap ibunya. "Tahu, setiap kali ibunya bicara seperti itu berarti sedang marah dalam diam." "Tapi Bu, kan ibu udah 2 periode. Bukannya aturan gak boleh 3 kali? Itu urusan nanti. Selama aku masih punya pendukung, semua bisa diatur." Suara langkah kaki kuda melintas di luar pagar, diikuti derit roda delman. Untung menoleh keluar, tapi Winarsih masih duduk diam, memandangi dinding yang penuh piagam penghargaan dan foto dirinya bersama pejabat kabupaten. "Bu, ibu gak capek terus ngurusin desa? Mungkin waktunya istirahat." "Istirahat itu untuk orang yang kalah, nak." Nada suaranya dingin. Udara di ruang tamu terasa menekan. Lampu minyak di sudut meja bergetar kecil, seolah ikut merasakan tegangnya suasana. Winarsih menaruh cangkirnya dengan keras. "Aku gak mau kalah sama orang-orang yang dulu cuman bisa minta sumbangan. Sekarang mereka mau rebut kursiku." "Tidak akan." Untung sedikit mundur, takut mendengar nada ibunya. "Bu, nggak usah marah begitu. Namanya juga pemilihan, semua orang berhak." "Diam, Untung. Kamu nggak tahu rasanya ditusuk dari belakang." Untuk pertama kalinya, Untung melihat air mata di mata ibunya. Tapi itu bukan air mata sedih. Lebih seperti amarah yang menahan diri untuk tidak meledak. Ia berjalan ke jendela, menatap sawah yang mulai diselimuti kabut malam. Di kejauhan, lampu rumah warga satu persatu mulai padam. Ibu udah terlalu banyak berkorban. Waktu, tenaga, harga diri, semua untuk desa ini. Dan sekarang mereka mau buang aku begitu saja? Suara Winarsih bergetar tapi tetap tegas. Ia lalu menatap Untung. "Kamu tahu, nak, orang-orang itu nggak akan berhenti sebelum aku jatuh. Kalau ibu jatuh, mereka bakal injak kita. Kamu mau hidup miskin lagi seperti dulu?" Untung diam. Dia tahu jawaban yang diinginkan ibunya bukan ya atau tidak. Ia hanya menatap lantai, menahan napas agar tak terdengar. "Kita nggak akan miskin, Bu, tapi jangan sampai nyakitin orang lain. Kadang untuk bertahan kita memang harus melawan, nah.
Suara itu lirih tapi dalam, seperti bisikan yang datang bukan dari manusia. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat tirai di ruang tamu bergoyang. Lampu minyak berkedip-kedip, lalu redup sesaat. Untung spontan menatap ke arah jendela. Di luar, bayangan pohon sawo tampak seperti sosok tinggi sedang berdiri memandangi rumah. "Bu, itu apa di luar?" "Cuma bayangan, Nak, jangan takut." Tapi ia sendiri menelan ludah, karena tadi sekilas ia juga melihat sesuatu. Bayangan hitam berambut panjang berdiri di balik pohon sawo, menatap lurus ke arahnya. Suara detak jam dinding terasa lebih keras dari biasanya. Waktu seolah berjalan lambat. "Sudah masuk kamar sana, jangan keluar malam-malam." "Iya, Bu." Untung berjalan menuju kamarnya di ujung lorong. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh sebentar. Ibunya masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah gelap luar jendela. "Ibu nggak apa-apa?" "Ibu cuma mikir." "Mikir apa?" "Tentang masa depan kita, nah." Pintu kamar menutup pelan, Winarsi memejamkan mata. Di kepalanya, suara-suara masa lalu berdengung. Ejekan warga, cibiran tetangga, ucapan pejabat yang pernah memanfaatkan dirinya. Jumens lagi keluar jendela. Pohon sawo itu diam, tapi dari batangnya seolah muncul bayangan samar seperti wajah laki-laki tua yang tersenyum miring. "Kau ingin bertahan, Nyi?" Suara itu terdengar sayup di telinganya. "Ya," bisik Winarsi, gemetar tapi yakin. "Kalau begitu, datanglah ke aku. Besok malam, di tepi sungai tempat kau dulu pernah menangis." Angin berhenti. Malam menjadi hening. Winarsi menelan ludah, lalu tersenyum tipis, senyum yang dingin. Seperti seseorang yang baru saja menemukan jalan gelap menuju apa yang ia inginkan. Di luar rumah, pohon sawo bergoyang pelan, seolah mengangguk setuju. Dan di kejauhan, suara anjing melolong panjang menembus kesunyian malam desa Sukamulya. Malam itu, ambisi seorang janda mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dari sekadar keinginan mempertahankan jabatan. Ia telah menatap jurang, dan jurang itu kini menatap balik. Pagi di desa Sukamulya biasanya penuh suara ayam berkokok dan bau tanah basah yang menenangkan. Tapi pagi itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menunggu di antara kabut yang menggantung di kebun pisang. Bu Lurah Winarsi duduk di teras rumahnya, menatap secangkir teh hangat yang belum disentuh. Matanya sayu, tapi pikirannya terus berputar. Kata-kata "datanglah ke aku" dari malam sebelumnya masih terngiang jelas di telinganya. Yudhaudu siapa yang berbicara? Bukan manusia, melainkan sesuatu yang menuntunnya menuju jalan yang dulu pernah ia hindari. Di dalam rumah, Untung masih tidur. Winarsi menatap wajah anaknya dari ambang pintu kamar, lalu berbisik pelan, "Maafkan ibu, Nak. Semua ini demi kita." Ia mengganti kebaya kremnya dengan selendang hitam polos, menutup rambutnya rapat, lalu menyelinap keluar dari rumah tanpa suara. Jalan setapak menuju desa sebelah terasa panjang dan lembab. Daun bambu bergesekan di atas kepala, menimbulkan suara seperti bisikan. Di ujung jalan, ada jembatan kecil dari papan kayu. Di bawahnya mengalir sungai yang hitam karena lumpur. Di sanalah tempat yang dimaksud. Tempat yang dulu ia datangi 10 tahun lalu, sebelum ia menjadi kepala desa. Sosok lelaki tua sudah duduk di atas batu besar di tepi sungai itu. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang keperakan, dan matanya seperti tak punya warna. Dialah Mbah Kromo, dukun yang dipercaya bisa memanggil makhluk dari dunia lain. "Aku tahu kau akan datang, Winarsi." Suara Mbah Kromo berat dan serak, seolah keluar dari dalam tanah. "Aku tak punya pilihan lain, Mbah," jawab Winarsi pelan. Pilihan selalu ada, tapi manusia rakus selalu menutup telinganya." Winarsi menelan ludah, menunduk dalam-dalam. "Aku hanya ingin mempertahankan yang sudah aku bangun. Mereka semua ingin menjatuhkanku, Mbah. Aku tidak mau kalah." "Tidak lagi." Mbah Kromo mengambil segenggam tanah dari tepi sungai, mencium baunya, lalu menatap Winarsi lama. "Kau masih seperti dulu, perempuan yang haus kekuasaan. Aku hanya membela diri." Membela diri atau ingin menguasai lagi? Winarsi tak menjawab. Air sungai di bawahnya tampak berputar perlahan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Kau ingin mereka lenyap, bukan?" tanya Mbah Kromo lirih. "Iya, 2 orang itu, Pak Rozak dan Pak Slamet. Dua-duanya calon kepala desa." "Iya, mereka mau rebut kursiku." Mbah Kromo menghela napas panjang. "Yang kau minta bukan hal kecil, Nyi. Dunia gaib itu bukan pasar. Sekali kau buka pintu,
Tak bisa ditutup lagi. Aku siap, Mbah. Aku sudah siap dengan semua risikonya. Mbah Kromo tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih mirip luka daripada kebahagiaan. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke gubuk kecil di balik pohon bambu. Winarsih mengikutinya tanpa banyak bicara. Di dalam gubuk, udara pengap bercampur bau dupa dan darah ayam. Di sudut ruangan tergantung tengkorak monyet. Sementara di meja kayu tergeletak botol-botol kecil berisi cairan hitam. "Duduk," perintah Mbah Kromo. Winarsih menurut. "Untuk menjatuhkan dua orang sekaligus, kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga." "Apa maksud, Mbah?" "Setiap nyawa yang kau ambil akan menuntut nyawa dari darahmu sendiri." Winarsih terdiam. "Maksud Mbah?" "Darahku, bisa darahmu atau darah keturunanmu. Dunia halus yang menagih, bukan aku." Kata-kata itu membuat tengkuk Winarsih merinding, tapi ia tetap menatap lurus. "Aku tetap mau, Mbah. Asal mereka berdua tidak hidup sampai hari pencoblosan." Mbah Kromo mengangguk pelan. Ia mengambil kain kafan kecil, mencelupkannya ke cairan hitam, lalu menggulungnya rapat. "Sebutkan nama mereka di dalam hati. Bayangkan wajah mereka." Winarsih memejamkan mata. Dalam gelap wajah Pak Rozak muncul. Pria berjenggot rapi yang sering ceramah di masjid. Lalu wajah Pak Slamet, lelaki bersahaja dengan senyum tulus. Tapi di balik dua wajah itu, terbayang pula kerumunan warga yang bertepuk tangan menyambut mereka. Tepuk tangan yang dulu miliknya, tangannya bergetar. "Rozak, Slamet," bisiknya lirih. Saat nama itu diucapkan, dupa di meja menyala lebih terang. Api kecil menari-nari menimbulkan bayangan aneh di dinding gubuk. Seolah ada wajah-wajah lain ikut mengintip dari balik asap. Mbah Kromo menaburkan tanah kuburan ke dalam mangkuk, lalu meneteskan darah ayam hitam di atasnya. Suara ayam yang menggelepar memenuhi ruangan. "Mulai malam ini, roh penjaga sungai akan menuntut mereka," gumam Mbah Kromo sambil menggambar simbol aneh di lantai. "Berapa lama sampai mereka mati?" tanya Winarsih dengan suara hampir tak terdengar. "1 minggu. Tapi ingat, jika mereka menolak ajalnya, penderitaan mereka akan panjang. Sakit tapi tidak mati." Hening sesaat. Hanya suara aliran sungai di luar yang terdengar lirih. "Terima kasih, Mbah." "Jangan berterima kasih. Kau belum tahu harga dari perjanjian ini." Saat Winarsih berdiri hendak pergi, Mbah Kromo menahannya. "Ingat pesan ini, Winarsih. Kalau suatu hari kau melihat bayangan anak kecil berdiri di depan rumahmu, itu tanda waktumu hampir tiba. Jangan lawan. Dunia tak akan menunggu lama untuk menagih." Winarsih menelan ludah. "Anak Castle?" "Iya, anak dari darahmu sendiri." Angin dingin tiba-tiba bertiup masuk lewat celah dinding bambu. Lampu minyak bergoyang. Dalam sekejap, ruangan terasa seperti berputar. Winarsih menutup selendangnya rapat-rapat, lalu berjalan cepat keluar dari gubuk itu. Di luar, matahari sudah hampir tenggelam. Langit berwarna merah darah. Dan di sungai yang tadi jernih, kini tampak berwarna hitam legam seperti tinta. Saat melangkah melewati jembatan kayu, ia sempat menoleh ke belakang. Gubuk Mbah Kromo sudah hilang. Yang tersisa hanya kabut tipis dan suara tawa lirih dari arah sungai. "Kau sudah memilih jalanmu, Winarsih." Suara itu datang dari segala arah. Menggema di antara pohon bambu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mempercepat langkah pulang, menahan degup jantung yang berdebar tak karuan. Sesampainya di rumah, Untung sudah duduk di teras dengan wajah khawatir. "Bu, dari mana aja? Aku cari-cari nggak ada. Ibu cuman ke rumah warga. Ada urusan," jawab Winarsih cepat. "Tapi baju ibu kotor, kayak habis dari lumpur." "Ah, namanya juga jalan becek, nak. Udah masuk." "Udara malam gak baik buatmu." Untung menatap ibunya curiga, tapi ia menurut. Sementara itu, Winarsih berdiri di depan cermin ruang tamu. Di balik pantulan wajahnya yang lelah, sekilas tampak bayangan sosok lelaki tua tersenyum samar. Dan di belakangnya, air di ember cucian tampak beriak, meski tak ada angin sama sekali. Malam itu, Bulurah Winarsih resmi memulai langkah pertamanya menuju kegelapan. Dan di dasar sungai, dua bayangan hitam mulai bergerak, mencari nama-nama yang telah disebutkan. 3 hari berlalu sejak Bulurah Winarsih pergi ke sungai itu. Hari-hari di desa Sukamulya berjalan seperti biasa di mata warga. Tapi di rumah Bulurah ada sesuatu yang berubah. Udara di sekeliling rumahnya terasa lebih berat.
Burung tidak pernah lagi bertengger di pohon sawo depan rumah. Dan setiap malam, anjing tetangga selalu melolong panjang ke arah jendela kamarnya. Malam itu, hujan turun perlahan, membuat genteng rumah berdenting pelan. Winarsi duduk di ruang tamu, menatap lampu minyak yang bergoyang pelan karena angin. Di tangannya ada segelas kopi hitam yang mulai dingin. Matanya tampak sayu tapi bukan karena lelah. Lebih seperti seseorang yang menunggu sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat. Dari dalam kamar, suara Untung terdengar pelan. "Bu, aku nggak bisa tidur. Dari tadi ada yang ketok-ketok jendela." "Mungkin ranting pohon sawona. Angin malam ini kencang," jawab Winarsi datar. Untung keluar dari kamarnya sambil membawa bantal. Wajahnya pucat, matanya sayu karena kurang tidur. "Bu, aku tidur di sini aja ya. Gak enak sendiri di kamar." "Iya, sini. Duduk dulu." Untung duduk di samping ibunya, yang menatap jendela besar yang tirainya menutup setengah. Dari balik kain itu, kadang tampak bayangan melintas cepat seperti seseorang berjalan di luar. Untung menggigil. "Bu, ibu yakin gak ada orang di luar? Sudah kubilang gak ada. Jangan pikir macam-macam." Namun dalam hati, Winarsi juga merasakan hal yang sama. Sejak malam ia pergi ke sungai bersama Mbah Kromo. Rumahnya tidak pernah benar-benar tenang. Kadang di waktu subuh, ia mencium bau tanah basah di dalam kamar. Padahal lantai rumahnya dari semen. Kadang pula, ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Tapi ketika dicek, tidak ada siapa-siapa. Ia tahu itu bukan hal kebetulan. Ia tahu mereka sudah datang. Pagi harinya matahari tidak bersinar cerah. Di langit abu-abu dan kabut menutupi separuh desa. Beberapa warga datang ke rumah Bu Lurah, mengeluh tentang ayam-ayam mereka yang mati mendadak. "Bu Lurah, tadi malam ayam saya mati 5 ekor. Gak tahu kenapa, matanya melotot, lidahnya biru," kata seorang warga Pak Ujang. "Punya saya juga begitu, Bu." Seolah kayak dicekik, tambah yang lain. Winarsi mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar. "Mungkin penyakit unggas, Pak. Cuaca begini memang sering bikin hewan sakit." Para warga mengangguk pelan, meski wajah mereka masih menyimpan cemas. Setelah mereka pergi, Winarsi menutup pintu dan menarik napas dalam. Ia tahu betul itu bukan penyakit. Itu tanda pertama. Saat siang beranjak sore, Untung yang baru pulang sekolah memanggil ibunya dari halaman. "Bu, lihat deh. Di bawah pohon sawo ada bunga melati. Banyak banget." Winarsi segera keluar. Benar, di bawah pohon sawo, yang biasanya hanya ditumbuhi rumput liar, kini berserakan bunga melati segar, seolah baru saja ditabur. Aromanya manis tapi menusuk hidung. Ia langsung tahu apa artinya. "Jangan dipegang, Untung. Cepat masuk rumah." "Kenapa, Bu?" "Cantik loh, masuk aku bilang." Untung kaget dengan nada ibunya yang tiba-tiba keras. Ia metrui berlari masuk ke rumah. Sementara itu Winarsi berdiri menatap melati itu lama. Dalam hatinya ia berbisik lirih, sudah dimulai. Malam harinya hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Petir menyambar jauh di bukit belakang desa. Untung sudah tertidur di sofa, tapi Winarsi belum bisa memejamkan mata. Gemu duduk di dekat jendela sambil memandangi halaman yang basah kuyup. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. "Tuh, 3 kali. Lalu berhenti. Winarsi tertegun. Jam dinding menunjukkan pukul 12:15. Siapa yang datang tengah malam begini? "Tuh, 3 kali lagi, lebih pelan tapi terasa lebih dekat." "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berdiri mendekati pintu. Tangan kirinya bergetar, tapi ia tetap menggenggam gagang pintu. Perlahan ia buka sedikit celah kecil. Dari luar tidak ada siapa-siapa. Hanya air hujan yang menetes dari atap. Namun ketika ia menunduk, terlihat sepasang jejak kaki kecil berlumpur, seperti bekas telapak anak kecil, tepat di depan pintu. Jejak itu mengarah ke dalam rumah, tapi tak ada tanda siapapun masuk. Winarsi memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Bukan anak kecil, bukan manusia, bisiknya dalam hati, yang menutup pintu rapat-rapat lalu berbalik. Tapi saat matanya memandang ke ruang tamu, jantungnya nyaris berhenti. Untung masih tidur di sofa, tapi di ujung kakinya berdiri sosok anak kecil. Rambutnya basah kuyup, kulitnya pucat seperti kapur, dan matanya menatap kosong ke arah Winarsi. "Ibu," suara kecil itu lirih tapi terdengar jelas. "Ibu, kenapa kirim mereka ke aku?"
Winarsi menjerit kecil dan menutup mulutnya dengan tangan. Sosok itu menunduk, lalu perlahan menghilang bersama suara petir yang menyambar. Untung terbangun karena suara keras itu. Ada apa? Enggak apa-apa nak, tidur lagi. Bu, aku mimpi aneh. Ada anak kecil panggil aku dari jendela. Sudah, jangan ngomong apa-apa. Tidur saja. Winarsi memeluk anaknya erat-erat. Dalam diam, air matanya mengalir. Ia sadar, tanda-tanda itu bukan hanya muncul di luar, tapi mulai menghampiri rumahnya sendiri. Keesokan paginya, ia berangkat ke balai desa seperti biasa. Wajahnya tetap tegas di depan warga, seolah tak ada yang terjadi. Namun di dalam hati ia tahu sesuatu yang gelap sudah bergerak di sekitar. Burung gagah hinggap di atap rumah Pak Rozak pagi itu. Di sawah belakang rumah Pak Slamet, air berubah keruh dan ikan-ikan mengapung mati. Pertanda sudah menyebar, dan malam-malam berikutnya akan jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Hujan turun sejak sore. Air membasahi jalanan tanah di desa Sukamulya, membuatnya becek dan licin. Suara petir sesekali terdengar dari kejauhan, memantul di antara pepohonan bambu di pinggir desa. Malam itu, suasana desa terasa berat. Udara seperti menahan sesuatu yang tak terlihat, seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Di rumah Pak Rozak, suasana mendadak tegang. Lelaki itu baru saja selesai sholat Isya ketika tiba-tiba tubuhnya menggigil hebat. Istrinya, Bu Yani, yang sedang di dapur langsung berlari begitu mendengar suara benda jatuh dari ruang depan. Pak, astagfirullah. Kenapa, Pak? Pak Rozak terduduk di lantai, memegangi dadanya. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi dan matanya berputar seperti orang yang menahan sakit luar biasa. Tubuhnya gemetar dan peluh dingin menetes dari pelipisnya. Perutku nih panas, seperti dibakar, jodisahnya dengan suara serak. Pak, sabar ya, saya panggil Pak Ustadz dulu. Bu Yani panik. Ia berlari keluar rumah, memanggil tetangga. Tapi hujan begitu deras, suara teriakan tenggelam dalam gemuruh. Ketika ia kembali ke rumah, suaminya sudah tergeletak di lantai, menggeliat kesakitan. Ia memegangi perutnya yang kini tampak aneh. Di bawah kulitnya ada sesuatu yang bergerak, seperti ular kecil melata di balik dagingnya. Bu Yani menjerit histeris. Ya Allah! Ya apa ini, Pak? Astagfirullah. Ada yang masuk ke tubuhku. Panas, tolong. Malam itu, seluruh warga kampung mendengar jeritan Bu Yani. Beberapa tetangga datang membawa lampu dan payung. Pak Ustadz Hidayat ikut datang membawa air doa. Tapi begitu ia menatap wajah Pak Rozak, ekspresinya berubah ngeri. Ini bukan sakit biasa. Gumamnya lirih. Ia menyentuh dada Pak Rozak, membaca ayat-ayat suci dengan suara tenang. Tapi semakin lama ia membaca, semakin keras pula jeritan Pak Rozak. Darah keluar dari sudut mulutnya, dan kulit di sekitar perutnya membiru. Ustadz, tolong suamiku, tolong. Sabar Bu Yani, sabar. Lidasi Huan itu yang dikirimkan kepadanya. Ini kiriman gelap. Beberapa warga berbisik di sudut ruangan. Hirman, maksudnya santet. Jangan ngomong sembarangan, nanti Bu Lurah marah. Nama Bu Lurah Winarsi memang disebut-sebut belakangan ini, meski hanya berbisik. Karena sejak ia kembali aktif menjelang pemilihan, banyak kejadian aneh di desa. Ayam mati, sapi menghilang, dan kini calon kepala desa yang dianggap terkuat tiba-tiba sakit aneh. Sementara itu, di rumah besar di ujung desa, Bu Lurah Winarsi duduk di depan jendela, menatap hujan deras yang membasahi halaman. Ia tidak tidur malam itu. Sejak maghrib, pikirannya gelisah. Ada perasaan aneh dalam dadanya, campuran antara lega dan takut. Dari dapur terdengar suara Untung. Bu, kok nggak tidur? Udah malam banget. Ibu cuma mau nunggu hujan reda. Tapi dari tadi ibu melamun aja. Untung duduk di sebelah ibunya. Matanya menatap wajah sang ibu yang terlihat pucat diterpa cahaya lampu minyak. Bu, aku dengar dari teman sekolah Pak Rozak sakit parah. Katanya nggak bisa bangun. Oh ya. Suara Winarsi datar, tapi tangannya sedikit gemetar. Iya, katanya badannya kayak digerogoti sesuatu. Warga bilang aneh, Bu. Winarsi menatap hujan, tidak menjawab. Hanya matanya yang bergerak, memandangi bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Bu, ibu kenal deket sama Pak Rozak, kan? Kenal, dulu sering rapat bareng. Kenapa tanya begitu? Gak tahu, cuma aneh aja. Kumimpi, Bu. Semalam ada laki-laki jenggotan minta tolong, katanya dia kedinginan. Winarsi menoleh cepat. Kamu mimpi siapa?
Gak kenal tapi kayaknya mirip Pak Rozak. Suara hujan seketika terasa makin keras, seolah alam ikut bergetar. Winarsi menatap anaknya lama. Wajahnya tegang. Sudah, jangan pikir macam-macam. Itu cuma mimpi. Tapi dia manggil nama ibu. Ucapan itu membuat jantung Winarsi berdegup kencang. Ia berdiri, berjalan ke kamar, pura-pura tak mendengar. Tapi di dalam kamar tubuhnya gemetar hebat. Dia menatap bayangannya di cermin, dan di balik pantulan itu sekilas tampak wajah Pak Rozak. Pucat, matanya merah, bibirnya bergetar seperti ingin berbicara. Winarsi, kenapa kau kirim mereka padaku? Cermin retak halus di ujungnya. Winarsi menjerit kecil dan menutup mata. Ketika ia buka kembali, bayangan itu hilang. Keesokan paginya kabar menyebar cepat. Pak Rozak dilarikan ke rumah sakit kabupaten, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Darahnya normal, organ dalamnya sehat tapi tubuhnya terus melemah. Di rumah sakit, ia sering mengigau menyebut nama seseorang. Winarsi. Winarsi datang bawa kain kafan. Jangan dekati aku. Buyani yang menunggui di samping ranjang hanya bisa menangis. Pak, jangan ngomong aneh-aneh ya. Saya di sini, Pak. Dia di belakangmu nih. Perempuan itu di belakangmu. Buyani menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba lampu di ruangan padam sebentar. Ketika menyala lagi, ada bunga melati segar terjatuh di lantai dekat ranjang. Aromanya kuat sekali, membuat Buyani hampir pingsan. Di sisi lain, Bu Lurah Winarsi berdiri di halaman rumah saat pagi menjelang. Angin berhembus pelan, tapi udara terasa dingin seperti kabut. Ia menatap ke arah jalan desa yang sepi, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Satu sudah mulai tumbang. Namun hatinya tak tenang. Ia tahu, dari dua nama yang disebutkan malam itu, masih ada satu lagi yang belum disentuh, Pak Slamet. Dan kalau apa yang dikatakan Mbah Kromo benar, mereka tidak akan berhenti sebelum semua nama terpenuhi. Sore itu, dari jauh terdengar lolongan anjing panjang, disusul petir yang membelah langit. Bu Winarsi memeluk tubuhnya sendiri, merasakan dingin yang tak biasa menyelimuti tulangnya. Ia tahu permainan ini sudah dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Hujan belum juga reda sejak malam kemarin. Desa Sukamulya seolah terperangkap dalam suasana kelabu yang menyesakkan. Awan tebal menggantung rendah, membuat siang tampak seperti sore. Jalanan licin, aroma tanah basah bercampur bau anyir entah dari mana. Beberapa warga mulai gelisah. Mereka membicarakan kabar bahwa Pak Rozak semakin parah di rumah sakit, dan dokter menyerah karena tak tahu penyakit apa yang dideritanya. Di warung kopi depan mushola, para lelaki desa berkumpul, berbicara pelan-pelan seolah takut didengar sesuatu. Katanya, waktu malam Pak Rozak menjerit keluar belatung dari mulutnya. Bisik Darto. Belatung? Astagfirullah. Sahut Samin menutup mulutnya. Iya, dan baunya itu Masya Allah. Dokter sampai keluar ruangan, tapi anehnya waktu diperiksa lagi belatungnya hilang. Itu bukan penyakit biasa, Dar. Itu santet, kata seorang tua, menggoyang kepala. Kita semua tahu siapa yang paling dirugikan kalau Rozak menang pemilihan nanti. Nama Bu Lurah Winarsi disebut perlahan, seperti mantra terlarang. Semua terdiam, tak ada yang berani mengulanginya. Sementara itu di rumahnya yang besar, Bu Winarsi duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Di hadapannya Mbah Kromo, lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di lantai. Matanya sayu, tapi dalam, seperti melihat sesuatu di luar pandangan manusia. Bu Lurah, katanya pelan, yang pertama sudah diambil. Tapi roh mereka tidak bisa pergi begitu saja. Maksud Mbah, tanya Winarsi dengan suara serak. Setiap nyawa yang dijadikan tumbal akan menuntut. Kalau tidak diberi jalan, Winarsi menelan ludah, tangannya gemetar di atas pangkuan. Saya tidak mau ada gangguan, Mbah. Saya hanya ingin posisi saya aman. Tapi jalan pesugihan tidak sesederhana itu. Setiap darah yang ditumpahkan menimbulkan ikatan. Arwahnya akan datang mencari, terutama kalau hatinya masih menyimpan dendam. Hening sejenak. Dari luar terdengar suara petir menggulung. Disusul suara ayam berkokok nyaring padahal masih siang. Mbah Kromo menunduk, lalu mengambil segenggam abu dari kantong kain kecil. Ia menaburkannya ke lantai sambil membaca mantra lirih. Abu itu membentuk bayangan samar, wajah Pak Rozak, matanya merah menyala. Dia belum tenang, kata Mbah Kromo pelan. Dia datang lewat hujan. Setiap kali hujan turun, kau akan mendengar langkahnya di halaman. Winarsi menatap abu itu.
Jantungnya berdetak cepat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Berikan sesaji malam nanti di pohon randu belakang rumahmu. Kalau tidak, dia akan datang sendiri menjemput. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar-nyambar dan angin menghempas genting rumah Bu Lurah. Di dapur, Untung menatap ibunya yang sedang menyiapkan sesuatu di atas tampah. Nasi tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan darah ayam hitam. Bu, itu buat apa? Untuk selamatan. Selamatan apa? Kok pakai darah segala? Sudah sih kamu masuk kamar. Ini urusan orang tua. Tapi Untung tidak mau. Anak laki-laki itu berdiri di ambang pintu, memandangi ibunya dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Bu, aku takut. Takut apa? Dari tadi aku dengar orang jalan di halaman, padahal gerbang dikunci. Suaranya berat, kayak orang nyeret rantai. Winarsih menoleh cepat, matanya melebar. Jangan ngomong sembarangan, masuk ke kamar cepat. Untung pun berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Tapi suara langkah itu memang nyata. Dari arah halaman belakang terdengar ceklek, ceklek, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah basah. Winarsih menelan ludah. Joya mengambil tampah sesaji itu, menutupi dengan kain putih, lalu melangkah pelan ke arah belakang rumah. Angin bertiup dingin, daun randu di belakang rumah bergoyang liar. Begitu sampai di bawah pohon, Winarsih berjongkok. Joya sudah menuruti perintahmu, jangan ganggu keluarga saya, katanya pelan sambil menaruh sesaji. Tiba-tiba kilat menyambar. Dalam cahaya putih yang menyilaukan, ia melihat sesosok tubuh berdiri di balik batang randu. Tinggi, basah kuyup, dan wajahnya hancur. Dari lubang matanya menetes air bercampur darah. Winarsih. Suara itu serak seperti keluar dari tenggorokan yang robek. Winarsih menjerit keras, menjatuhkan tampah sesaji. Ia berlari masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat sambil menangis. Di dalam kamar, Untung terbangun karena mendengar suara ibunya. Bu Wadi apa? Diam, jangan keluar. Tapi Bu, ada yang ngetok jendela. Winarsih membeku. Ketukan itu terdengar pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Ia melirik ke arah jendela ruang tamu. Di balik tirai terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Air menetes dari ujung jarinya, membentuk genangan kecil di lantai. Bu, siapa itu? Jangan lihat, nah. Tutup matamu. Tapi Untung tidak mendengar. Anak itu pelan-pelan mendekati jendela, membuka tirai sedikit. Dan di sana, hanya beberapa inci dari wajahnya, tampak wajah Pak Rozak. Pucat, matanya bolong, tapi bibirnya tersenyum kaku. Untung, bilang sama ibumu aku belum selesai. Untung berteriak histeris. Lampu di rumah padam mendadak. Bu Winarsih berlari memeluk anaknya, gemetar hebat. Dari luar, hujan masih mengguyur tanpa henti. Di antara derasnya air dan gelegar petir, terdengar suara lirih seseorang tertawa. Tawa berat, serak, dan menggema di seluruh rumah. Keesokan paginya, warga menemukan bekas tapak kaki basah di teras rumah Bu Lurah. Padahal hujan sudah berhenti sejak subuh. Tapaknya aneh, hanya ada 4 jari besar dan meninggalkan aroma melati busuk. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, tirai di jendela rumah Bu Winarsih selalu bergerak sendiri. Kesolai ada yang berdiri di baliknya, menunggu waktu untuk masuk, dan Bu Lurah tahu. Arwah yang dikirimnya bukan hanya menagih darah, tapi juga menagih jiwa. Pagi itu, langit di desa Sukamulya tampak aneh. Tidak cerah, tidak juga mendung, tapi abu-abu seperti kain lusuh yang digantung di atas desa. Udara terasa berat, lembab, dan angin yang berhembus membawa aroma tak sedap, seperti bangkai binatang yang sudah lama membusuk. Warga yang lewat depan rumah Bu Lurah Winarsih melangkah cepat-cepat, sebagian bahkan memilih menyeberang jalan agar tak perlu lewat depan pagar besinya. Sejak malam hujan dan jeritan itu, rumah Bu Lurah seperti berubah. Jendela selalu tertutup rapat. Di malam hari, beberapa warga bersumpah melihat bayangan orang berdiri di halaman belakang. Ada juga yang mendengar suara rantai diseret di atas tanah. Padahal tak ada siapapun yang tinggal di luar rumah selain Bu Lurah dan anaknya. Pagi itu, Pak Slamet, calon lurah pesaing terakhir, baru saja pulang dari pasar. Lelaki itu dikenal jujur dan sopan. Ia bahkan sering menolong warga yang kesusahan tanpa pamrih. Namun beberapa hari ini, wajahnya terlihat murung dan matanya cekung, seperti tak tidur berhari-hari. Istrinya, Bu Tini, memperhatikan dengan cemas.
Mas Kok dari tadi melamun terus? Gak apa-apa, Tin, cuma capek. Capeknya aneh. Dari kemarin ngomong sendiri di kamar, terus kalau tidur suka ngigo. Mimpi aneh, Tin. Aku mimpi ada orang datang pakai kain kafan, mukanya hancur, tapi suaranya jelas. Dia bilang namaku disebut. Butini mengerutkan kening. Disebut siapa? Bulurah Winarsi. Suasana hening seketika. Hanya suara ayam berkokok dari kejauhan yang terdengar. Mas jangan asal ngomong begitu. Gak baik nuduh orang. Aku gak nuduh. Tapi di mimpi itu, orang itu bilang kau calon berikutnya. Butini langsung menggenggam tangan suaminya erat-erat. Sudahlah, jangan pikir yang aneh-aneh. Kita doa aja ya. Pak Slamet mengangguk tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Sore harinya, ia duduk di beranda, menatap sawah yang mulai menguning. Angin bertiup lembut membawa suara jangkrik. Namun di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah kaki mendekat dari jalan setapak. Pelan, berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di tanah becek. Pak Slamet berdiri. Siapa itu? Serunya tak ada jawaban. Tapi langkah itu makin dekat dan tiba-tiba berhenti tepat di depan pagar rumah. Dia melongok. Tidak ada siapapun. Hanya daun pisang yang bergoyang. Namun tiba-tiba ada suara lirih dari balik semak. Slamet. Ia terlonjak mencari sumber suara. Siapa? Kau. Calon berikutnya. Suara itu seperti berbisik di telinganya, padahal tak ada siapapun di sekitar. Jantungnya berdebar kencang. Joya mundur pelan masuk ke rumah, lalu menutup pintu rapat-rapat. Malam pun tiba. Udara di rumah terasa dingin tak wajar. Lampu minyak bergoyang padahal tak ada angin. Pak Slamet mencoba tidur, tapi matanya tak mau terpejam. Dari jendela terdengar suara hujan gerimis, diikuti ketukan pelan di kaca. Tok, tok. Tuh, dia menoleh. Tak ada siapapun, tapi di balik tirai tampak jejak tangan basah menempel di kaca. 5 jari besar, seolah seseorang baru saja menyentuh dari luar. Tini, katanya dengan suara gemetar. Butini terbangun. Kenapa, Mas? Lihat itu. Gary menunjuk jendela. Tapi saat Butini menoleh, jejak tangan itu sudah hilang. Nggak ada apa-apa, Mas. Sudah, tidur aja. Mungkin mimpi. Tapi Pak Slamet tahu itu bukan mimpi. Karena saat ia memalingkan kepala, di kaca lemari kayu di sudut kamar, terpantul wajah seseorang di belakangnya, pucat, basah, dan berdarah. Dia menjerit keras membuat Butini ikut berteriak. Keesokan harinya warga heboh. Pak Slamet ditemukan pingsan di depan rumahnya. Tubuhnya kaku seperti batu, matanya terbuka lebar menatap kosong. Di dadanya ada bekas seperti telapak tangan terbakar, dan di tangannya tergenggam sehelai bunga melati basah. Pak Ustadz Hidayat yang datang membaca doa menggigil begitu melihatnya. Ini sama seperti yang terjadi pada Pak Rozak. Gumamnya, astagfirullah, kenapa bisa begini? Tanya Butini menangis. Kini kiriman, dan kiriman ini belum berhenti. Beberapa warga menatap ke arah rumah Bulurah Winarsi dari kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat, tapi semua tahu kemana arah kecurigaan mereka. Sore itu, Bulurah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ia tahu kabar tentang kematian Pak Slamet sudah menyebar, tapi bukan itu yang membuatnya takut, melainkan sesuatu yang baru ia alami sejak pagi tadi. Di setiap cermin rumahnya, bayangan 2 laki-laki selalu muncul berdiri di belakangnya. Wajah mereka penuh luka, tubuh mereka basah, dan mata mereka menatap lurus ke arahnya. Kalian sudah dapat yang kalian mau? Bisiknya pelan di depan cermin. Belum, jawab suara berat dari pantulan itu. Masih ada satu lagi. Tidak, aku sudah bayar semuanya. Kalian janji tidak akan ganggu keluargaku. Janji tidak berlaku bagi yang melanggar. Cermin di ruang tamu retak sendiri, membuat Winarsi mundur ketakutan. Ia memeluk tubuhnya sambil menangis. Dari luar, terdengar suara langkah kaki menembus hujan, lalu berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Suara itu mengetuk pelan. Tok, tok. Winarsi menatap pintu dengan mata merah. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Hanya angin dingin yang menyelinap lewat celah pintu, membawa aroma melati yang menyengat. Kemudian, dari arah kamar Untung, terdengar suara anak itu berteriak. Bu, ada orang di kamarku. Dia basah, Bu. Winarsi berlari sekuat tenaga, tapi begitu membuka pintu kamar Untung, anaknya berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat ketakutan. Di belakangnya,
Di dinding yang lembab, tampak dua bayangan laki-laki berdiri tegak, tersenyum aneh dan perlahan menghilang ke dalam tembok. Winarsi menjerit memeluk anaknya erat. Malam itu hujan turun lebih deras dari sebelumnya, dan kilat menyambar langit berturut-turut. Warga desa yang mendengar jeritan dari rumah Bu Lurah hanya bisa menatap dari jauh. Mereka tahu, kini giliran Bu Winarsih yang akan dihantui oleh hasil perbuatannya sendiri. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun, dua sosok lelaki selalu tampak berdiri di depan pagar rumahnya. Diam, menatap tajam, menagih janji yang belum ditepati. Malam itu hujan kembali turun di desa Sukamulya. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada ayam berkokok. Udara begitu dingin dan sunyi, sampai napas sendiri terdengar berat. Langit diselimuti awan pekat tanpa kilatan petir, seolah cahaya pun enggan menembus kegelapan malam itu. Di rumah besar di ujung desa, Bu Lurah Winarsih duduk sendirian di ruang tamu. Matanya sayu, wajahnya pucat pasi. Sejak kematian Pak Slamet, ia tak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, ada suara-suara aneh yang memanggil dari luar rumah. Kadang suara langkah di atap, kadang ketukan di pintu yang tak berujung. Malam ini suara itu datang lagi. Tuk, tok. Tokah 3 ketukan pelan tapi berirama. Bukan seperti tamu, melainkan seperti seseorang yang ingin diingatkan bahwa ia masih di sana. Winarsih menatap pintu depan dengan wajah tegang. "Siapa di luar?" katanya pelan. Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya hujan menetes dari atap, menimbulkan suara seperti bisikan lirih. "Wikot Narsi." Suara itu bukan asing baginya. Dia mengenalnya, serak berat seperti dari dalam air. Suara Pak Rozak, tubuhnya gemetar. "Pergi, kalian sudah dapat yang kalian mau." "Belum." Jawab suara itu samar tapi jelas. "Masih ada darah yang belum dibayar." Winarsih menutup telinganya, berlari ke kamar Untung. Anak laki-lakinya sedang tertidur pulas memeluk bantal. Ia menatap wajah anaknya yang tenang, dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maafkan ibu, nak. Ibu cuma ingin kita hidup lebih baik," bisiknya pelan. Tapi dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Brak, Winarsih terlonjak. Ia menatap ke arah lorong gelap yang menuju dapur. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Tapi lantai rumah yang dingin terasa bergetar pelan, dan suara langkah kaki basah mulai terdengar mendekat. Pelan, berat berirama. Ceklek, ceklek, ceklek. Lampu minyak di ruang tamu bergoyang, cahayanya menari-nari di dinding. Dan di dinding itu, tampak 2 bayangan tinggi bergerak perlahan. Winarsih menutup mulutnya, menahan jeritan. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu suara berat kembali terdengar. "Kau berjanji, Winarsih, tapi engkau langgar perjanjian itu." "Aku tak langgar." "Kau sudah beri semua yang kalian minta." "Belum." Tiba-tiba, cermin besar di ruang tamu pecah dengan suara keras. Serpihan kaca berterbangan. Dan dari pantulannya, Winarsih melihat 2 sosok laki-laki berdiri di belakangnya. Pak Rozak dan Pak Slamet. Wajah mereka pucat, tubuhnya berlumur tanah. Mata mereka hitam pekat menatap lurus ke arahnya. "Kalian bukan manusia. Pergi. Kami manusia yang kau bunuh dengan keinginanmu sendiri." Winarsih berlari keluar rumah, menembus hujan deras tanpa alas kaki. Petir menyambar, menerangi sawah luas di sekitarnya. Lumpur menempel di kakinya, rambutnya basah kuyup dan napasnya tersengal. Tapi di belakangnya langkah-langkah itu masih mengikuti. Ceklek, ceklek, ceklek. Ia menoleh dan di bawah kilat yang menyambar langit, terlihat 2 bayangan hitam berdiri di tepi jalan, menatapnya tanpa berkedip. Menjawab sergu hancur, tapi senyumnya lebar, dingin dan menakutkan. Winarsih menjerit histeris. "Jangan dekati aku. Saya sudah bayar semuanya." Namun langkah-langkah itu makin cepat. Ia berlari ke arah pohon randu di belakang rumah, tempat ia dulu menaruh sesaji bersama Mbah Kromo. Tapi malam itu pohon itu terlihat lebih besar dan gelap dari biasanya. Daunnya bergoyang meski angin berhenti, dan di bawahnya tampak sesosok perempuan tua duduk membelakangi, memakai selendang hitam. "Mbah Kromo." Perempuan itu menoleh perlahan, tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara. "Kau pikir kau bisa menipu mereka?" katanya dengan suara berat dan serak. Aku sudah lakukan semua yang kau perintahkan, Mbah. Tapi engkau tak tepati janji terakhirmu."
Winarsi mundur ketakutan. Janji apa? Tumbal terakhir. Dari darahmu sendiri. Tidak, aku tidak mau. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya punya anakku. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Maka dari itu darahnya cukup. Tiba-tiba dari arah rumah terdengar suara Untung menjerit. Bu, tolong Bu. Ada orang di kamarku. Winarsi menoleh dengan panik. Untung. Yui berlari sekencang mungkin melewati hujan, kembali ke rumah. Tapi ketika tiba di depan pintu, rumahnya gelap gulita. Lampu minyak sudah padam dan pintu kamar Untung terbuka lebar. Untung, di mana kamu, Nah? Suara gemerisik terdengar dari dalam kamar. Winarsi menatap ke arah tempat tidur anaknya, kosong. Di dinding kamar ada jejak tangan hitam membentuk pola aneh, seperti simbol. Untung, jawab ibu, Nah. Lalu dari bawah tempat tidur muncul tangan kecil, kaku, menggenggam bunga melati basah. Winarsi membeku. Tangannya bergetar saat memungut bunga itu. Tiba-tiba terdengar suara anaknya dari arah belakang, pelan tapi janggal. Bu, jangan nangis. Aku udah nggak apa-apa. Yu menoleh cepat. Untung berdiri di sudut kamar. Tubuhnya basah kuyup, matanya hitam tanpa bola mata. Bibirnya membiru. Nak, ya Allah, apa yang mereka lakukan padamu? Ibu. Mereka bilang aku gantiin ibu. Winarsi menjerit sekencang-kencangnya, memeluk tubuh anaknya yang dingin seperti es. Tapi pelukannya justru menembus udara kosong. Tubuh itu lenyap, dan hanya tersisa melati yang jatuh satu persatu ke lantai. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Bulurah terbuka lebar. Lantai rumahnya penuh lumpur dan bunga melati berserakan. Di kamar mereka menemukan Bu Winarsi terduduk di pojokan, matanya kosong menatap jendela, rambutnya kusut dan wajahnya kaku. Tak ada tanda-tanda anaknya, Untung. Pak Ustadz Hidayat yang datang hanya bisa menggeleng pelan. Dia sudah diganggu oleh dosa dan janji yang tak ditepati, katanya lirih. Anaknya kemana, Ustadz? Tanya warga. Yang hilang. Sudah menjadi milik mereka. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, warga desa mendengar suara ketukan dari arah rumah Bulurah yang kini kosong. Tok! Kadang suara anak kecil memanggil Bu, buka pintunya Bu. Dan dari balik jendela yang berdebu, beberapa orang bersumpah melihat bayangan seorang perempuan dan anak kecil berdiri berdampingan, menatap keluar ke arah jalan desa, menunggu hujan berikutnya turun lagi. Hujan sudah berhenti sejak sore, tapi udara di desa Sukamulya masih basah dan berat. Langit dilingkupi mendung pekat, seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Desa itu kini lebih sepi dari biasanya. Banyak warga memilih menutup pintu lebih awal, terutama sejak kejadian tragis di rumah Bulurah Winarsi. Rumah itu kini kosong, dindingnya lembab, catnya terkelupas dan halaman depannya dipenuhi daun-daun randu yang rontok. Tapi bagi warga, rumah itu bukan sekadar kosong. Rumah itu hidup, dihuni oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali, warga melapor mendengar suara ketukan dari dalam rumah saat malam tiba. Kadang suara perempuan menangis, kadang tawa anak kecil yang sayup-sayup terdengar. Malam itu, Pak Ustadz Hidayat datang bersama Bejo, salah satu pemuda desa. Mereka membawa lampu petromak dan tas kecil berisi kitab serta air doa. Kita harus bersihkan rumah ini, Jo, kata Ustadz Hidayat sambil menatap bangunan tua itu. Iya, Ustadz. Tapi beneran gak apa-apa. Katanya kemarin warga lihat bayangan Bulurah di jendela. Justru itu. Arwahnya belum tenang. Kalau dibiarkan makin banyak yang diganggu. Bejo menelan ludah tapi akhirnya mengangguk. Mereka masuk perlahan. Begitu pintu dibuka, bau apek bercampur tanah basah langsung menyeruak. Lantai rumah licin, dan udara di dalam terasa dingin, jauh lebih dingin dari luar. Di dinding masih terlihat jejak tangan hitam yang tak hilang. Meski hujan sudah berhari-hari, Ustadz Hidayat menatap sekeliling. Baca niatnya, Jo, jangan takut. Mereka tidak lebih kuat dari kita kalau kita ikhlas. Bejo mengangguk gugup. Iya, Ustadz. Mereka menyalakan lampu petromak, cahayanya bergetar lembut di ruang tamu. Semua perabot masih sama. Kursi kayu, meja makan, bahkan baju Bu Winarsi masih tergantung di dekat pintu kamar. Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya rendah tapi mantap, menggema ke seluruh ruangan. Bejo memegang botol air doa dan mulai memercikkan ke dinding. Awalnya suasana hening, tapi lama-kelamaan, angin berembus dari arah dapur padahal semua jendela tertutup.
Tirai tipis bergerak pelan, dan dari dalam kamar terdengar suara ceklek, ceklek, seperti langkah kaki kecil berjalan di lantai kayu. "Ustadz, itu suara apa?" tanya Bejo dengan wajah pucat. "Jangan berhenti membaca, Jo. Itu cuma gangguan." Namun langkah itu makin jelas, pelan tapi teratur. Dan tiba-tiba pintu kamar Untung berderit terbuka dengan sendirinya. Bejo langsung mundur selangkah. "Astagfirullah. Ustadz, di dalam ada yang gerak." Ustadz Hidayat menatap tajam ke arah pintu. "Siapapun kau, jika kau arwah yang belum tenang, katakan apa yang kau inginkan." Tak ada suara, hanya angin yang makin kencang. Lalu perlahan, dari dalam kamar muncul bola kecil, bola mainan berwarna merah, menggelinding ke arah mereka. Bola itu berhenti tepat di depan kaki Ustadz. Dan dari dalam kamar terdengar suara lirih. "Bu, aku kedinginan." Bejo langsung berteriak kecil. "Itu suara anak kecil, Ustadz. Suara Untung." Ustadz Hidayat menatap ke arah kamar. Wajahnya tegas meski sorot matanya berat. "Untung, nak, kalau kau masih di sini, dengarkan Ustadz. Ibumu sudah pergi. Kau harus ikhlas." Suara itu diam sejenak lalu menjawab dengan nada pelan. "Tapi, aku janji jagain ibu. Aku nggak bisa ninggalin ibu sendirian." Suara itu terdengar dekat, seperti berasal dari sudut ruangan. "Nak, ibumu sudah tenang sekarang. Kau harus kembali ke tempatmu." Ibu belum tenang. Dia masih di luar. Ustadz Hidayat dan Bejo saling berpandangan. Di luar. Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ustadz berjalan pelan ke arah jendela, menyingkap tirai. Di luar, hanya tampak halaman gelap dan pohon randu yang menjulang. Tapi tiba-tiba, sesosok bayangan hitam terlihat berdiri di bawah pohon itu. Bayangan perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, memakai daster putih yang basah kuyup. Bejo langsung terhuyung mundur. "Itu dia, Ustadz. Itu Bu Lurah." Ustadz Hidayat menatap lama ke arah luar jendela. "Astagfirullahaladzim. Dia belum diterima tanah. Arwahnya masih terikat dengan pesugihan itu. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz?" Kita panggil dia. "Kita lepaskan ikatannya malam ini juga." Mereka keluar ke halaman, membawa lampu petroma. Hujan mulai turun lagi, kecil tapi rapat. Bau melati tiba-tiba menyebar dari arah pohon randu. Di bawah pohon bayangan Bu Winarsih masih berdiri. Tapi kali ini wajahnya terlihat jelas, pucat, bibirnya biru dan matanya kosong. "Bu Winarsih," kata Ustadz perlahan, "jangan biarkan setan mempermainkanmu lagi. Kembalilah kepadanya." Bayangan itu menunduk lalu suaranya terdengar pelan tapi serak. "Aku tidak bisa. Mereka belum pergi. Mereka masih menagih darahku." "Siapa mereka?" tanya Ustadz. "Dia makhluk dari sumur itu, penjaga pesugihan. Dia ingin anakku." Tiba-tiba, tanah di dekat pohon berguncang kecil. Dari bawahnya muncul asap hitam yang berputar cepat. Udara jadi sangat dingin. Dan dari tengah asap itu terdengar suara geraman panjang. Bejo hampir menjatuhkan lampu. "Ustadz, ada sesuatu keluar dari tanah." Ustadz segera membaca ayat kursi dengan suara keras. Asap itu makin pekat, lalu membentuk wujud makhluk tinggi, hitam legam, matanya merah menyala. Suaranya seperti dua batu digesek. "Dia sudah milik kami." "Tidak," teriak Ustadz. "Darahnya bukan milikmu. Kalian telah menipu." Makhluk itu mengaum keras. Angin berputar, lampu petromak hampir padam. Tapi di antara kekacauan itu, sosok Bu Winarsih menatap Ustadz dengan mata berlinang. "Tolong, lepaskan aku. Tolong anakku." Ustadz terus membaca ayat-ayat suci, semakin keras, sampai tanah di bawah pohon itu terbuka sedikit, menelan sebagian asap hitam itu ke dalam. Makhluk itu berteriak panjang sebelum akhirnya lenyap ke dalam bumi. Dan bersamaan dengan itu, sosok Bu Winarsih perlahan memudar, wajahnya berubah tenang. Dia menatap ke arah rumah terakhir kali, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Ustadz. Jaga Untung." Lalu ia menghilang bersama embun hujan yang turun pelan. Hujan reda menjelang subuh. Rumah Bu Lurah kini benar-benar sunyi. Tak ada lagi suara ketukan, tak ada langkah kaki. Hanya udara dingin yang menggantung. Ustadz Hidayat duduk lelah di teras rumah, menatap pohon randu yang kini diam. "Selesai, Ustadz?" tanya Bejo pelan. "Belum sepenuhnya," jawab Ustadz. "Arwah Bu Winarsih sudah tenang, tapi anaknya belum ditemukan. Mungkin raganya sudah hilang, tapi ruhnya masih tersesat." Bejo menghela napas panjang. "Lalu apa yang harus kita lakukan?"
Kita doakan mereka setiap malam Jumat. Jangan biarkan pesugihan ini bangkit lagi. Bejo mengangguk. Tapi sebelum mereka pergi, dari arah dalam rumah terdengar suara bola kecil menggelinding, berhenti tepat di depan pintu. Ustadz menatap bola itu lama, lalu tersenyum tipis. Pergilah nah, ibumu sudah menunggumu. Dan bola itu pun bergerak perlahan menggelinding keluar halaman, lalu lenyap di tengah kabut tipis yang mulai turun bersama matahari pagi. Sudah seminggu berlalu sejak pengusiran arwah Bu Lurah Winarsi. Hujan tak lagi sering turun, tapi angin malam di desa Sukamulya terasa aneh, dingin, dan membawa aroma bunga melati yang samar-samar. Warga mulai berani keluar rumah lagi, namun tetap menutup pintu sebelum maghrib. Mereka berusaha melupakan kejadian itu. Walau bisik-bisik masih terdengar di warung, di pos ronda, bahkan di masjid. Katanya arwah Bu Winarsi sudah tenang. Tapi kenapa masih ada suara anak kecil main bola tiap malam? Jangan bahas. Nanti gangguan lagi. Tak ada yang berani membahas lama-lama. Semua orang ingin melupakan, meski dalam hati mereka tahu desa itu belum benar-benar lepas dari bayangan kelamnya. Malam itu, Pak Ustadz Hidayat duduk di serambi rumahnya sambil menatap langit. Di tangannya ada secangkir teh yang sudah dingin. Di depannya duduk Bejo, wajahnya tampak cemas. Ustadz, semalam saya mimpi. Mimpi Untung datang ke rumah, kata Bejo lirih. Mimpi apa, Jo? Dia duduk di ujung tempat tidur saya. Bajunya basah. Dia bilang, Gai, tolong Ustadz belum selesai. Yang di sumur masih lapar. Ustadz Hidayat terdiam. Wajahnya menegang. Sumur? Gumamnya pelan. Sumur di belakang rumah Bu Lurah? Iya, mungkin itu maksudnya. Hening menyelimuti mereka. Angin bertiup pelan menggeser tirai bambu di serambi. Jo, kata Ustadz akhirnya. Kalau benar begitu, berarti ikatan pesugihan itu belum terputus sepenuhnya. Kita harus memastikan. Sekarang juga Ustadz, malam ini, sebelum ada korban lagi. Bejo menelan ludah tapi mengangguk pelan. Mereka berdua berjalan ke arah rumah Bu Lurah. Bulan separuh menggantung di langit. Sinarnya temaram tertutup awan tipis. Jalan setapak menuju rumah itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan daun bergesekan yang terdengar. Begitu sampai di depan gerbang, Bejo berhenti. Ustadz, lihat itu. Di halaman rumah, lampu petromak yang dulu mereka tinggalkan tiba-tiba menyala sendiri. Padahal tak ada angin, tak ada orang. Ustadz Hidayat menarik napas panjang. Itu tandanya mereka tahu kita datang. Mereka masuk perlahan. Tanah di sekitar pohon randu tampak retak. Dan di tengah halaman terlihat sumur tua yang sebagian tertutup papan kayu. Dari sela-selanya keluar uap putih yang berputar pelan. Astagfirullah, bisik Bejo. Ustadz, sumur itu kayak masih hidup. Jangan takut. Kita harus tahu apa yang disembunyikan di dalamnya. Ustadz membaca doa perlindungan, lalu mendekat. Angin berembus kencang, membawa aroma busuk seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Ia menyingkirkan papan kayu penutup sumur. Dalam kegelapan terlihat air hitam pekat yang diam. Tapi dari permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil, seperti sedang mendidih. Ustadz, ada sesuatu di bawah. Seru Bejo, panik. Baca ayat kursi, cepat. Mereka berdua membaca keras-keras. Tapi tiba-tiba, dari dalam sumur muncul suara tawa kecil, suara anak-anak yang menakutkan. Hihi, jangan ganggu rumah kami. Bejo gemetar. Ustadz, itu suara Untung lagi. Namun suara lain menyusul, berat dan serak, seperti berasal dari tenggorokan dalam. Dia milik kami sekarang. Air di dalam sumur bergolak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berlendir, mencoba meraih ke atas. Bejo menjerit mundur beberapa langkah. Ustadz Hidayat tetap teguh, menaburkan air doa ke dalam sumur. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, aku perintahkan kalian kembali ke tempat asal. Suara dari sumur berubah menjadi raungan panjang. Angin bertiup keras sekali hingga lampu petromak nyaris padam. Dari dalam sumur perlahan muncul wajah Bu Winarsi. Setengah terbakar, setengah utuh. Ustadz, tolong dia, katanya dengan suara lemah. Bu Winarsi, lepaskan ikatanmu dengan makhluk ini. Aku sudah mencoba, tapi dia masih ingin anakku. Ibumu sudah menunggumu, Untung. Pergilah, seru Ustadz. Tiba-tiba dari arah rumah terdengar suara bola jatuh. Duk, duk, duk. Bola merah bergulir ke arah sumur lalu berhenti di tepi lubangnya. Bayangan anak kecil muncul perlahan. Untung,
Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ia tersenyum. "Bu, ayo pulang. Air sumur mendidih lebih hebat." Dari dalamnya muncul makhluk hitam tinggi dengan tanduk panjang. Matanya merah, mulutnya penuh gigi tajam. Tidak, anak ini milik perjanjian. Darahnya harus jadi pengganti. Makhluk itu mengangkat tangan, mencoba menarik untung. Tapi Ustadz Hidayat berteriak keras sambil mengangkat botol air doa, menyiramkan seluruh isinya ke arah makhluk itu. Cahaya putih menyala dari air itu, membakar makhluk tersebut. Suaranya melengking tinggi, lalu menghilang dalam pusaran asap hitam. Bu Winarsih menatap anaknya dengan air mata mengalir. "Untung, maafkan Ibu, Nat. Ibu cuma mau kamu hidup tenang. Aku nggak marah, Bu. Aku udah tunggu Ibu lama." Ia menggenggam tangan ibunya, lalu keduanya perlahan berubah menjadi cahaya lembut. Mereka berdua tersenyum sebelum menghilang di udara, meninggalkan aroma melati yang lembut dan damai. Sumur itu pun tiba-tiba tenang. Airnya yang hitam berubah jernih, dan angin berhenti berhembus. Bejo masih gemetar. "Ustadz, apa semua sudah selesai?" "Iya, Jo. Ikatan itu sudah putus. Mereka sudah dibebaskan." Bejo menatap langit yang mulai terang. "Kasihan ya, Ustadz. Semua karena ambisi dunia. Kalau saja Bu Lurah dulu sabar mungkin gak begini." "Iya, Jo. Itulah bahayanya hati yang haus kuasa. Pesugihan hanya memberi, untuk kemudian mengambil lebih banyak." Mereka menutup sumur itu dengan tanah dan batu. Di atasnya, Ustadz menancapkan papan kayu bertuliskan ayat doa, agar tak ada lagi yang berani membuka. Beberapa minggu kemudian, warga Sukamulya mulai tenang. Rumah Bu Lurah dijadikan mushola kecil, sebagai tanda tobat dan peringatan. Tiap malam Jumat, Ustadz Hidayat memimpin doa untuk arwah Bu Winarsih dan anaknya. Namun kadang, saat hujan turun deras, beberapa orang mengaku mendengar suara bola bergulir pelan di teras mushola. Tak menakutkan, hanya lembut, seolah ada anak kecil bermain dengan ibunya di tempat yang damai. Dan sejak malam itu, desa Sukamulya kembali hidup. Tapi tak seorang pun berani lagi bermain-main dengan janji yang datang dari kegelapan. Karena mereka tahu, setiap perjanjian dengan setan selalu dibayar dengan nyawa.